Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin 12 Oktober 2020 kita memasuki materi ke-7. Adapun judul kita pada hari ini yaitu yang B, kemajuan bidang sosial, ekonomi dan budaya. Nah, yang pertama kita lihat dulu di sistem sosial. Nah, di sini menurut George Jaydan dalam bukunya yaitu Tamadun al-Islam menggambarkan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas khusus dan umum. Nah, yang pertama ada kelas khusus yang terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pejabat negara, para bangsawan yang bukan Bani Hashim, yaitu Bani Quraisy. Yang kelima, para petugas khusus seperti anggota tentara dan para pegawai istana. Yang B, kelas umum, yaitu yang terdiri dari para seniman, para ulama, fuqaha, dan pujangga. Yang ketiga, para saudagar dan pengusaha, dan yang keempat terakhir, para tukang dan petani. Walaupun ada perbedaan dari kedua kelompok tersebut, di sini Khalifah dinasti Abbasiyah menciptakan keadilan sosial dan selanjutnya beliau membuat kebijakan pembentukan badan negara yang terdiri dari wakil semua golongan. Maksudnya di sini yang memerintah di dinasti tersebut berhak dari semua golongan ikut andil di dalamnya. Nah, di sini dikatakan di dalamnya para wakil golongan bebas berpendapat di depan khalifah. Nah, di sini mereka bertugas atau tugasnya adalah melayani masyarakat dari berbagai golongan. Tidak ada perbedaan suku, kelas sosial, dan agama. Di dalamnya, para wakil golongan bebas berpendapat. Nah, di sini juga dikatakan kebijakan tersebut bertujuan melindungi masyarakat non-muslim, juga menjamin diberikan hak-hak mereka sebagai warga negara. Bahkan beberapa dari mereka atau orang non-muslim pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan seperti Gabriel bin Baktisu. Nah, yang kedua yaitu sistem ekonomi. Perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaannya, kegiatan industri sangat meningkat, seperti industri kain di berbagai negara. Nah, di sini industri kain terbagi lagi, yaitu kain linen di Mesir, sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkand, serta dijelaskan juga berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Nah, hasil industri tersebut dan pertaniannya tersebut diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara-negara lain. Nah, di sini ada terjadi hubungan perdagangan antara Daulah Abbasiyah dengan dinasti Tang di Cina. Nah, di sini juga pertanian berkembang pesat karena pemerintahannya meliputi wilayah yang subur di tepi Sungai Sawat. Nah, dinasti Abbasiyah juga telah mengenal mata uang dinar atau emas. Khalifah yang pertama mengeluarkan dinar adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad pada tahun 749 Masehi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sistem budayanya. Nah, di masa dinasti Abbasiyah terjadi percampuran Arab dengan non-Arab selama perluasan wilayah. Nah, proses tersebut akhirnya melahirkan kemajemukan warga negara, keragaman
warga negara tersebut meliputi berbagai suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Nah, hal itu terdapat 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi bangunan kebudayaan pada masa Abbasiyah, yaitu yang pertama kebudayaan Persia. Pengaruh kebudayaan Persia dilatar belakangi 2 faktor. Yang pertama, pembentukan wilayah wizarah, yang kedua, pemindahan ibu kota. Nah, yang B, kebudayaan India. Nah, di sini pengaruh India dalam membentuk kebudayaan Islam terjadi dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara langsung, kaum muslimin berhubungan dengan orang-orang India seperti melalui perdagangan. Nah, yang kedua dengan secara tidak langsung, kebudayaan India masuk ke dalam kebudayaan Islam lewat kebudayaan Persia. Yang ketiga, kebudayaan Yunani. Nah, pengembangan pusat-pusat kebudayaan Yunani setelah berada di tangan kaum muslimin seperti yang pertama Jundai Sabur, yaitu sekolah tinggi kedokteran berbahasa Yunani. Yang kedua, Harran, yaitu pusat pertemuan berbagai peradaban. Yang ketiga, Iskandariah. Iskandariah ini adalah ibu kota Mesir waktu dijajah Yunani. Nah, yang keempat atau yang D, kebudayaan Arab mempengaruhi kebudayaan Arab masuk melalui penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Ibu harap materi kali ini kalian catat dengan lengkap, jangan ada yang ketinggalan. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.